Orang yang punya ambisi sehat, dia tidak menjadikan pujian tujuan hidup. Apakah ambisi? Ambisi itu adalah keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi seseorang seperti apa? Jabatan tertentu, pencapaian tertentu, itulah ambisi. Jadi keinginan yang sangat besar. Ada sebuah hasrat di hati untuk mencapai jabatan tertentu, untuk mencapai kesuksesan tertentu, untuk melakukan sesuatu. Ambisi secara umum sebenarnya positif, baik, sebab kalau orang tidak punya ambisi, dia akan menjalani hidupnya terlalu santai. Dia akan menjalani hidupnya hanya begitu-begitu saja, tidak ada semangat untuk maju, tidak ada semangat untuk berkembang. Lalu yang menjadi moto hidupnya apa? Hidup itu biar ajalah ngalir seperti sungai. Saudara-saudara, akhirnya tidak ada semangat dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tetap seperti itu terus karena tidak punya ambisi. Yang bekerja, yang berdagang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya begitu terus. Yang bekerja juga begitu, kerja di kantor dari dulu juga begitu-gitu, nggak naik-naik, nggak ada perubahan, karena tidak punya ambisi. Tidak ada keinginan besar untuk mencapai sesuatu. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-selamanya tidak pernah berubah. Karena pribadinya kekal. Tetapi kita itu harus bertumbuh, kita harus berkembang. Cuma ambisi yang berlebihan, ambisi yang dipaksakan akan membuat orang menjadi orang yang ambisius. Nah, kalau sudah ambisius, kecenderungannya jadi buruk. Ada beberapa ciri orang ambisius itu. Jadi kalau ambisi tadi kan keinginan besar untuk mencapai sesuatu. Keinginan besar untuk punya sesuatu. Untuk bisa melakukan sesuatu, itu kan sebuah semangat. Tetapi orang yang ambisius itu biasanya ketika dia ingin meraih apa yang diinginkan, dia terlalu maksa. Jadi kalau kita ketemu orang yang ingin sesuatu tapi maksa, itu sudah mulai masuk namanya ambisius. Kalau misalnya dia juga maksa, setelah itu maksa orang lain untuk mendukung dia, maksa orang lain untuk melakukan apa yang jadi ambisinya, itu sudah jadi buruk, jadi negatif. Ambisius, orang yang ambisius juga biasanya ingin kelihatan menonjol sendiri. Kalau dia kerja tim, kerja bersama, dia ingin kelihatan lebih menonjol dari orang lain. Kalau ada orang lain lebih baik dari dia, ada orang lain lebih sukses dari dia, lebih berhasil dari dia, dia cemburu. Dia iri dengan orang itu. Orang yang ambisius itu juga senang berbagi, tetapi berbaginya hanya yang kalau dia lagi susah. Kalau lagi susah cerita ke orang lain, minta dukungan orang lain, minta orang lain mengerti. Tetapi kalau lagi senang, orang-orang yang mendukung dia dilupakan. Orang-orang yang selama ini sungguh-sungguh sayang sama dia, memberi perhatian, peduli dengan dia, dia lupakan karena dia keasikan dengan keberhasilan atau apa yang sudah dia capai. Gampang sekali melupakan orang-orang yang menolong dia, karena dia hanya bagi dia yang penting masalah dia. Makanya kalau lagi susah, cerita kepada orang lain supaya ditolong, supaya dibantu. Orang-orang yang ambisius biasanya haus pujian, haus pengakuan. Pengen sekali dipuji, pengen sekali dapat. Mengapa? Kerja keras supaya dapat sesuatu, supaya mencapai posisi tertentu. Di hatinya supaya orang tidak meremehkan aku, supaya orang memuji aku, supaya orang akhirnya segan sama aku.
Tujuannya selalu haus pujian, haus pujian. Orang yang punya ambisi sehat, dia tidak menjadikan pujian tujuan hidup, tujuan dari semua upayanya. Tetapi orang ambisius, pujian itu bagi dia sebuah tujuan. Makanya kalau pekerjaannya dikritik, kalau ada sesuatu yang orang lain tidak senang, dia mulai gelisah, emosinya jadi tidak stabil, gampang tersinggung, gampang marah, gampang ngambek. Orang yang ambisius itu kalau keinginannya tidak terpenuhi, akhirnya secara emosi bermasalah. Dan sayangnya orang ambisius cenderung hanya peduli dengan dirinya sendiri, tidak ada empati dengan orang lain. Kalau toh dia kelihatan peduli dengan orang lain, tujuannya apa tadi? Supaya dapat pujian dari orang lain, supaya dapat pengakuan dari orang lain, supaya kelihatan menonjol bahwa dia lebih baik dari orang lain, supaya dia kelihatan lebih dibandingkan dengan orang lain. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tujuannya tetap untuk dirinya sendiri. Ini bahaya orang yang punya ambisi berubah jadi ambisius yang memaksakan keinginan. Saudara-saudara, kalau kita baca Daud tadi luar biasa. Daud punya ambisi yang sehat. Kenapa saya bilang sehat? Karena responnya, tanggapannya baik ketika keinginannya tidak direstui Tuhan. Ayat pertama kita lihat Tuhan sudah memberi Daud ini rumah yang megah, rumah yang indah. Lalu dia sebagai raja, kerajaannya aman dalam perlindungan Tuhan. Karena menyadari Tuhan itu luar biasa, kemudian Daud punya ambisi apa? Aku ingin membangun rumah Tuhan. Ayat 2 kan, masa sih aku tinggal di rumah dari kayu aras? Aku tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras. Kayu aras itu kayu yang mahal sekali di masa itu. Di sana, karena tidak semua orang mampu, hanya orang kaya, hanya bangsawan yang sanggup untuk membeli kayu aras. Kalau di Indonesia mungkin kayu jati yang lama begitu mahal sekali. Kayu yang sangat besar sekali, bisa tingginya itu bisa sampai 24 meter gitu bisa. Dan daunnya subur sekali, itu bisa dahannya saja bisa sampai 30 meter lebih. Jadi ini bisa tinggi sekali, umurnya bisa ratusan tahun. Semakin tua pohon itu, semakin mahal harganya. Ini berbeda dengan manusia ya. Semakin tua kalau kerja dibayar murah. Kecuali tetap di tempat yang karirnya naik. Coba semakin tua cari kerjaan sulit. Kalau toh ada yang mau, bayar murah tuh. Posisi nggak akan langsung atas kalau sempat nggak kerja. Tetapi kalau karirnya naik, itu bisa naik. Saudara-saudara, ambisi Daud kan indah. Masa sih aku tinggal di rumah gedongan, di rumah indah, tetapi Tuhan tinggal hanya di tenda. Ambisi yang bagus kan? Sangat baik sekali. Karena begitu banyak orang ketika diberkati Tuhan, ketika diberi jabatan, ketika dilengkapi oleh Tuhan dengan berbagai kemudahan dalam hidupnya, biasanya keasikan dengan berkat itu kemudian gak berpikir tentang Tuhan. Apalagi berpikir untuk membangun rumah Tuhan, berpikir untuk membiayai pembangunan rumah Tuhan. Gak berpikir ketika gajinya naik, jabatannya naik, ketika memiliki semua fasilitas semakin baik, yang dipikirkan justru kadang-kadang membuat ambisi semakin besar. Bagaimana supaya aku duitku tambah banyak? Bagaimana supaya jabatanku tambah tinggi? Supaya pengaruhku tambah besar? Supaya aku lebih terkenal, lebih berpengaruh? Itu orang akhirnya punya ambisi yang mengubah hidupnya menjadi orang yang ambisius. Tetapi Daud itu luar biasa. Justru ketika dia diberkati Tuhan luar biasa, dia merasa bersalah. Aku nggak layak,
menikmati berkat Tuhan yang luar biasa ini. Aku nggak layak dengan kedudukan dan jabatan yang tinggi ini. Aku tidak layak tinggal di rumah yang megah ini. Sementara rumah Tuhan hanya tenda saja. Ambisi yang mulia. Mengapa Daud punya kesadaran ini? Kalau kita baca pasal 5, terlihat sekali Daud itu tipe orang yang selalu sadar diri betul akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pasal 5 ayat 10 sampai 12. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud, dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Ayat 12 itu luar biasa. Taulah Daud, Tuhanlah yang menegakkan dia. Kekuasaannya tambah besar. Lalu dapat berkat luar biasa. Kerajaan lain harusnya mereka akan menganggap Daud dan kerajaannya ancaman karena Israel semakin kuat. Tetapi mereka justru bersahabat membangunkan istana bagi Daud. Kerajaan lain yang harusnya memusuhi Daud, tetapi karena Tuhan menyertai, dan tadi kan di ayat yang kita baca di awal, Tuhan itu yang memberi perlindungan, yang memberi keamanan. Berarti Tuhan yang menjamah hati Hiram ini untuk bersahabat dengan Daud, tidak hanya persahabatan secara antar kerajaan nih, memberi perhatian khusus tuh, membangunkan istana yang indah bagi Daud. Daud akhirnya melihat apa? Taulah Daud, Tuhanlah yang mengerjakannya ini. Saudara, orang-orang yang selalu sadar diri bahwa semua yang dimiliki, semua berkat, semua rejeki, kepandaian, keluarga, pekerjaan, segala sesuatu yang dimilikinya adalah karena anugerah Tuhan. Menjaga hati tidak akan berubah menjadi orang yang ambisius. Punya keinginan yang besar untuk lakukan sesuatu yang baik. Tetapi bukan fokusnya pada diri sendiri. Ambisi yang baik, bukan ambisius. Kalau berubah menjadi sesuatu yang sifatnya ambisius, pusatnya pada diri sendiri. Tetapi belajar dari Daud, dia luar biasa. Saudara-saudara, saya tahu tidak ada satu orang pun yang punya kekuasaan sebesar Daud di tempat ini. Tidak ada yang punya kekayaan sebesar Daud di tempat ini. Tidak ada orang yang disertai Tuhan melebihi Daud di tempat ini. Tetapi kadangkala kita lupa diri bahwa apa yang kita miliki itu anugerah Tuhan. Bukan kerja keras kita. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita ini orang yang hebat. Tidak, karena kasih karunia Allah. Kalau kita berpikir itu bukan anugerah Allah, itu membuat ambisi kita, mendorong kita berlebihan, dan akhirnya kita menjadi orang ambisius. Kalau udah ambisius, biasanya pusatnya diri sendiri, bukan Tuhan. Kalau itu anugerah Tuhan, makanya kita akan ringan, akan mudah mengikhlaskan, akan mudah melepaskan, kalau itu untuk memuliakan Tuhan. Semakin tinggi kekuasaan, dia semakin memuliakan Tuhan. Semakin jadi berkat bagi orang lain.
semakin Tuhan tambahkan berkat-berkatnya, dia semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi semuanya itu untuk Tuhan, untuk Tuhan. Saya melihat kalau itu di dunia gerejawi, pelayanan, ada 3 tingkatan orang melayani itu. Yang pertama, untuk aktualisasi diri. Enggak salah. Yang belajar psikologi tahu kan ya, ada kebutuhan utama manusia ya, Abraham Maslow ya. Salah satunya adalah aktualisasi diri. Kalau orang tidak ada kesempatan untuk beraktualisasi diri, dia akan menjadi orang yang gelisah, merasa dirinya enggak bahagia. Aktualisasi diri. Tujuan aktualisasi diri apa? Untuk menunjukkan kemampuannya. Dan biasanya aktualisasi diri kalau ada apresiasi, ada pengakuan, ada pujian, puas. Itu namanya aktualisasi diri. Levelnya sebenarnya adalah kepuasan secara sosial. Aktualisasi diri itu kepuasan secara sosial. Anak-anak kita kalau tidak ada kesempatan aktualisasi diri, apa-apa dilarang. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Dia tertekan. Kalau anak kita tertekan, dia nanti melawan orang tua. Kalau semua serba dilarang, kalau dia mulai enggak tahan, akhirnya berulah nih. Jadi kalau kita punya anak-anak berulah, jangan-jangan enggak ada kesempatan aktualisasi diri. Menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kehebatannya. Ibu-ibu butuh aktualisasi diri. Kalau pegang duit, aktualisasi dirinya apa? Disuruh belanja, suruh ke mall sana. Kalau serba nggak boleh, suami-suami nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Wah, itu alergi nanti istrimu. Ada aktualisasi diri. Coba, ibu-ibu coba saya tanya. Kalau pergi jalan-jalan, atau ke mall lah, kira-kira menderita enggak kalau hanya lihat-lihat saja? Enggak boleh. Bagus tuh Pak, enggak boleh. Bagus tuh. Ingat, bayar SPP. Bagus tuh Pak. Ingat, listrik belum dibayar. Kalau begitu enggak usah diajak di jalan-jalan di mall. Tetapi begitu ada kesempatan beli, habis beli itu bahagia enggak tuh? Ketika transaksi itu bahagia itu. Ada aktualisasi diri bahwa saya bisa beli sesuatu. Apalagi kalau duitnya dikasih suami tuh. Wah, itu bahagia. Cuma biasanya belum tentu itu kebutuhan. Hanya ingin supaya ibu itu juga pernah beli, bagus tuh. Barang ini lagi ngetren nih. Kadang-kadang bukan kebutuhan, hanya ingin aktualisasi diri. Kalau tujuannya hanya sekedar itu, hanya memuaskan diri. Itu yang membuat masalah. Jadi aktualisasi diri itu semua orang perlu. Perlu. Cuma jangan berhenti di situ tuh. Apalagi kalau melayani, jangan berhenti hanya sekedar aktualisasi diri. Sebab kalau hanya sekedar aktualisasi diri tadi, pusatnya diri sendiri, maka akan membuat banyak orang berubah jadi ambisius. Kalau ambisius, pusatnya pada diri sendiri. Ingin dapat pengakuan, ingin dapat pujian, gampang iri kalau orang lain lebih baik, pengen kelihatan menonjol, karena fokusnya pada aktualisasi diri. Setelah itu, ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab pertumbuhan. Karena saya bertumbuh dewasa, saya semakin hari semakin mau mengambil tanggung jawab saya. Sebab ciri orang dewasa itu bukan umur. Ada orang yang umurnya 30 tahun, 40 tahun, tetapi tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Tidak bertanggung jawab, apalagi sudah menikah, tidak tanggung jawab dengan istri dan anaknya. Itu namanya tidak dewasa. Umurnya saja yang tua, tetapi sebenarnya sifatnya masih kekanak-kanaan. Orang yang dewasa itu orang yang
mau mengambil tanggung jawabnya. Kita punya anak, kalau kita ingin anak kita bertumbuh dewasa, diberi tanggung jawab secara bertahap sesuai dengan umurnya. Tanggung jawab pertumbuhan. Dalam pelayanan pun juga begitu. Kalau kita bertumbuh semakin dewasa, kita semakin ambil tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Tanggung jawab sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Makanya anak-anak kita dari remaja kan kita ajari, yo belajar tanggung jawab dengan apa yang bisa dilakukan. Itu bagian dari mengajar anak itu bertumbuh menjadi dewasa, tanggung jawab. Ternyata apa yang ingin dilakukan oleh Daud tidak disetujui Tuhan. Nah, ini kan aneh nih. Karena saya pernah ketemu anak muda yang dulu aktif sekali pelayanan. Kemudian saya tanya, kamu masih di gereja itu dong? Oh sudah enggak lagi, Kak. Kenapa enggak di gereja itu? Udahlah, saya enggak butuh gereja lah. Yang penting percaya Tuhan. Kan melayani tidak harus di gereja katanya. Saya kalau udah begitu udah curiga itu, pasti ada masalah di gerejanya. Gimana? Kenapa? Sejak kapan kamu ada masalah? Enggak juga sih, Kak. Orang Kristen kadang-kadang kan jaim, tersinggung bilangnya enggak gitu kan. Tapi dalam obrolan akhirnya emosinya mulai naik ini. Kalau begitu ditanyain tentang seseorang hamba Tuhan yang saya kenal, mulailah muncul kata-kata yang mulai menunjukkan emosi negatif. Saya tahu ini masalahmu di situ tuh. Akhirnya dia tidak melayani lagi, tidak mau melayani. Gimana saya nggak kecewa, Kak? Saya kan ada keinginan baik supaya gereja itu tambah baik. Saya kasih ide begini-begini, bahkan saya memberi jaminan. Sudah kalau gereja nggak ada dana, saya akan upayakan. Saya akan berbagi visi kepada teman-teman persekutuan saya di kantor. Saya akan kumpulin dana, yang penting oke saja. Tetapi tetap aja nggak diperdulikan, gimana nggak kecewa. Akhirnya jalan keluarnya dia pindah, keluar dari gereja. Tidak hanya keluar dari gereja, nggak pernah ke gereja. Alasannya masih suci. Yang penting tetap percaya Tuhan. Yang penting tetap melayani. Melayani kan tidak di gereja saja. Secara sekilas kelihatannya bagus ya. Memang benar ya, bahwa yang penting percaya Tuhan. Betul ya? Apa artinya melayani Tuhan kalau nggak percaya Tuhan? Yang kedua, melayani kan tidak di gereja. Kelihatannya benar ya. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab, nggak boleh begitu. Kalau saudara baca surat-surat Rasul, semua pelayanan itu konteksnya gereja Tuhan. Bahkan kalau kita pelajari surat penggembalaannya Paulus, 1 Timotius, 2 Timotius, itu struktur gereja itu yang dibahas itu. Penatua, diaken itu seperti apa? Kalau ada yang sakit, apa yang harus dilakukan? Itu semua merupakan praktek jemaat lokal. Tetapi kalau memang energinya masih berlebih, kreativitasnya, kemampuannya, waktunya masih berlebih, tidak bisa terakomodir sepenuhnya di gereja lokalnya, bisa jadi berkat untuk orang lain. Oke. Tidak. Ada orang yang punya keinginan besar untuk berbuat sesuatu, anak muda tadi. Begitu ditolak, tidak seperti Daud. Daud ditolak Tuhan loh. Apalagi kalau kita baca ya, apa yang Tuhan katakan kepada Nathan ini. Ayat 6, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang, mulai ayat 5, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Kecewa enggak kalau kita ingin berbuat baik, masakan kamu yang lakukan? Kita semua bisa kecewa. Itu manusiawi banget tuh.
manusiawi banget. Tetapi ujian ambisi itu di situ tuh. Ini ambisi yang lahir dari ambisius, hati yang ambisius atau ambisi yang kudus bagi kemuliaan Tuhan. Masakan kamu sih yang lakukan? Itu kan perkataan yang nggak enak, gitu kan? Tetapi itu yang dikatakan Tuhan loh. Daud, masakan kamu yang buat? Aku saja tidak pernah ngomong tuh sama hakim-hakim sepanjang perjalanan di padang gurun, bahkan sudah sampai masuk tanah Kanaan. Aku nggak pernah ngomong aku butuh itu bangunan itu. Aku butuh rumah Tuhan dalam bentuk bangunan. Aku nggak pernah ngomong. Kamu ini kebablasan, keinginan baikmu. Kecewa. Tetapi kalau kita lihat pasal 5, inilah kita belajar dari Daud. Daud itu selalu ingat, ini anugerah Tuhan. Aku punya semuanya anugerah Tuhan. Jadi kalau aku ini anugerah Tuhan, aku inginlah melalui apa yang aku miliki, aku ingin berbuat sesuatu, menyatakan kasihku kepada Tuhan. Kalau ternyata Tuhan berkata, aku nggak butuh, ya nggak usah tersinggung. Ini yang ada di hati Daud. Jadi level pelayanannya itu sudah lebih dari tanggung jawab tuh. Benar-benar hatinya mengasihi Tuhan. Benar-benar apapun yang dia lakukan hanya untuk Tuhan. Makanya kalau Tuhan berkata, bukan kamu yang membangun nanti, anakmu yang membangun. Berarti dia tahu posisinya. Berarti posisi saya untuk proyek besar pembangunan bait Allah bukan membangun. Aku menyiapkan anakku, aku menyiapkan segala sesuatu supaya ketika anakku jadi raja, dia siap untuk membangunnya. Posisi dia adalah menyiapkan proses pembangunan itu dan menyiapkan orang yang mau membangun. Dia tahu tempatnya. Ini yang menahan orang tidak jadi ambisius, tetapi ambisinya akhirnya selaras dengan ketetapan Tuhan. Ada banyak orang kecewa, ada banyak orang alami banyak konflik karena ambisinya hanya fokus pada dirinya, jadi ambisius, tidak selaras dengan maunya Tuhan. Yang jadi tujuan hanya hal-hal yang sementara. Jabatan tinggi, pengaruh, popularitas, hanya itu. Jadi kalau kita lakukan yang baik tidak sesuai ketetapan Tuhan, nggak baik di mata Tuhan. Nggak baik. Yang ditetapkan Tuhan apa? Anakmu yang melakukan, tugasmu bukan membangun. Tugasmu menyiapkan anakmu, membekali anakmu supaya bisa membangun bait Allah. Tahu tempat, tahu batas. Apa yang Tuhan tetapkan bagi saya lakukan itu. Saya tidak akan merebut bagian anak saya tidak akan merebut bagian orang lain. Nah, ini kalau dalam perjanjian baru itu namanya karunia rohani itu dan panggilan hidup. Panggilan hidup. Dan setiap kita ditetapkan Tuhan seperti itu. Nah, saya sekarang akan cerita singkat bagaimana kita bisa mengerti ketetapan Tuhan. Yang pertama, ini yang dilakukan oleh Daud. Daud berkata kepada Natan kan, kemudian Natan mengkonfirmasi, bagus sekali kan. Ayat 3, lalu berkatalah Natan kepada Raja, baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ini kan sesuatu untuk Tuhan. Natan sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, akhirnya baik lakukan apa yang ada di hatimu. Berarti apa yang jadi ambisimu tuh? Apa yang jadi keinginan besar di hatimu, kerjakan, Tuhan menyertai. Kalau sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, kalau saudara konsultasi, saudara sharing, minta nasihat hamba Tuhan, pasti akan didukung. Berarti langkah pertama mengerti ketetapan Tuhan itu namanya konsultasi. Saudara mau buat perencanaan, buat keputusan, mau buat pilihan apa kalau ingin mengerti kehendak Tuhan, saudara butuh konsultasi hamba Tuhan. Orang agnostik itu berdasarkan pikirannya sendiri. Yang penting menurut pemahaman, bahkan ayat pun dipahami menurut seleranya sendiri. Enggak.
Kalau kita pelajari 1 Samuel ya, jelas sekali loh. Setiap mau perang, mau apa begitu. Bahkan Saul saja ketika akhirnya sudah ditinggalkan roh Allah, dia mau perang, dia masih pengen konsultasi dengan Nabi Samuel. Karena Samuel sudah mati, dia pergi ke dukun supaya memanggil arwahnya Samuel. Wah, ini kan orang-orang yang pengen kelihatan begitu. Niatnya kan tulus tuh, niatnya baik ya. Itu artinya jadi kebiasaan memang kalau dia akan berperang, mau melakukan sesuatu, dia minta petunjuk kepada Nabi Samuel. Samuel yang berdoa kepada Tuhan. Sebagai Nabi Tuhan diberi hikmat untuk berkata-kata kepada raja apa yang harus dilakukan. Cuma karena dia sudah ditinggalkan Tuhan, yang dia lakukan tambah sesat. Pergi ke dukun. Walaupun yang kelihatan, yang menampakkan diri seperti sosok Samuel. Bapak Ibu jangan suka ke dukun ya. Itu bohong, setan yang menyamar. Konsultasi kepada hamba Tuhan, seseorang yang dewasa rohani, pemimpin rohanimu, seseorang yang mengerti firman Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Itu sangat penting untuk mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak kalau mau ambil jurusan apa, kuliah, perlu minta konsultasi. Pemimpin rohani utama siapa? Orang tua, bukan pendetamu, bukan pembimbing rohanimu. Orang tua. Harus konsultasi. Papa, mama, baiknya di mana ya? Aku bingung nih. Papa, mama bisa nggak berdoa untuk aku, supaya aku tahu mana yang harus aku pilih. Itu sangat penting. Tuhan itu memimpin kita, menyatakan kehendaknya melalui para pemimpin. Makanya orang-orang yang anti gereja, orang-orang agnostik, orang-orang yang gak suka dengan gereja, itu biasanya orang-orang gak mau dipimpin, mau semau-maunya sendiri. Semakin lama lakukan yang baik, tetapi lahir dari ambisi yang berlebihan tadi. Tujuannya untuk apa? Mencari pujian, ingin kelihatan menonjol, ingin kelihatan lebih baik dari yang lain. Hanya seperti itu. Yang kedua, di sini nggak ada, tetapi saya tambahkan saja. Yang kedua, berdoa. Coba buka Yakobus. Yakobus pasal 1. Ayat 5. Ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ini khotbah saya bulan apa itu? Kita perlu konseling dengan Tuhan juga, berdoa. Kalau berdoa jangan hanya minta saja, konsultasi. Tuhan, apa yang harus aku lakukan sebagai orang tua? Apa yang harus aku lakukan sebagai istri? Apa yang harus aku lakukan sebagai suami? Apa yang harus aku lakukan sebagai anak? Apa yang harus aku lakukan sebagai pekerja? Apa yang harus aku lakukan dengan usaha ini? Perlu konsultasi kepada Tuhan. Yang kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan kan berdoa. Banyak orang Kristen tetap aja bingung buat keputusan, salah buat keputusan karena doanya hanya minta. Masalahnya nggak selesai-selesai karena hanya minta. Kalau hanya minta itu hanya kebiasaan anak manja. Pokoknya kalau ada masalah, minta. Coba kalau anak umur sudah 20 tahun, ada masalah, Pak tolong dong beresin masalahku. Udah 20 tahun nih. Lalu umur 25 tahun lagi, ada masalah lagi. Pak, Ma, aku kan anakmu, beresin dong. Setiap punya masalah hanya ngadu minta orang tuanya yang membereskan. Kita akan berkata anak itu tidak tumbuh dewasa, kanak-kanak terus. Anak-anak remaja nih, kalau kalian punya masalah apakah selalu pasti minta orang tua membereskan? Enggak kan? Bahkan malu kalau orang tua itu beresin langsung ya. Paling kita hanya minta nasihat, kalau enggak, karena belum punya duit, biasanya minta duit. Kalau duit pasti tetap lah.
Kan belum kerja. Kan belum 25 tahun. Ya. Tetapi untuk yang lain-lain kan diselesaikan sendiri. Ya kan? Selesaikan sendirilah. Itu namanya belajar menjadi dewasa. Dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita ingin bertumbuh dewasa dalam Tuhan, jangan hanya minta, konsultasi. Minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Minta hikmat Tuhan apa yang harus kita putuskan. Minta hikmat Tuhan pilihan yang benar seperti apa. Minta hikmat Tuhan bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan benar. Mengerti ketetapan Tuhan itu doa. Tadi konsultasi dengan hamba Tuhan. Yang kedua, doa, konsultasi dengan Tuhan langsung. Doa, minta hikmat Tuhan. Lebih bagus dua-duanya dilakukan. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak, tetapi ini yang terakhir itu firman Tuhan. Coba baca 2 Timotius ayat 15. Kita baca ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kitab suci itu memberi hikmat. Memberi hikmat. Jadi selidiki Alkitab. Justru semakin terbuka belajar firman Tuhan. Kalau sedang punya masalah, lagi bingung buat keputusan, lagi bingung dengan situasi apa yang harus aku lakukan, jangan malah nggak pernah baca Alkitab. Harus lebih banyak baca Alkitab. Harus lebih sering merenungkan firman Tuhan. Harus lebih terbuka dan antusias dengar khotbah. Khotbah firman Tuhan maksud saya ya, sebab ada khotbah yang lain kan, bukan dari Alkitab kan, ya. Khotbah yang mengajarkan Alkitab gitu ya. Harus mengerti firman Tuhan lebih banyak karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Bisa kita minta dengan doa, bisa kita minta lewat konsultasi dengan hamba Tuhan dan bisa dari Alkitab. Kita tidak boleh berkata, aku berdoa pasti dapat hikmat Tuhan lah. Dikonfirmasi, konfirmasinya 3 ini harus ini. Kalau kita ingin membuat keputusan penting, kalau kita ingin mengerti ketetapan Tuhan, 3 ini kita harus jalan ini. Misalnya ya, kita berdoa merasa dapat hikmat Tuhan. Diuji, benar enggak itu? Sebab kadang-kadang kita kalau sudah pengen, pikiran kita itu kan kemana-mana langsung berimajinasi itu. Kita pikir suara Tuhan, padahal suara hantu. Karena kita sudah pengen sekali. Ujiannya apa? Harus sesuai dengan Alkitab, dan dikonfirmasi dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa berubah, tetapi kalau hamba Tuhan komitmen untuk mendukung kita, berubahnya pasti semakin selaras dengan Tuhan. Seperti Nathan. Pertama izinkan, bangun saja. Apa yang jadi hasrat hatimu, lakukan saja. Tuhan menyertaimu. Tetapi setelah dapat mimpi dari Tuhan, Tuhan berkata, bukan Daud yang aku akan izinkan membangun bait Allah, tetapi anaknya. Nathan kemudian bilang sama Daud, Raja, ternyata bukan raja yang diizinkan Tuhan membangun, anak raja itu. Berubah kan? Orang yang ambisius pasti akan marah, nggak konsisten ini. Walaupun orang sangat dekat dengan Tuhan, bisa salah. Tetapi apa yang dilakukan Nathan tidak salah. Itu sesuai prinsip kebenaran. Karena ingin melayani, mosok dilarang. Ingin memberi persembahan, mosok dilarang. Ingin berbuat baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mosok dilarang, diizinkan. Tetapi dalam perjalanan ternyata Tuhan kasih tahu, bukan Daud. Ayo kamu bilang sama raja. Bukan Daud. Posisi dia bukan yang membangun. Dia hanya nyiapin yang membangun saja. Itu kembali sesuai firman Tuhan berarti. Jadi hamba Tuhan pun harus selaras dengan Alkitab. Tidak boleh semau-maunya sendiri. Oke, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, Tuhan rancang untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu harus jadi hasrat besar kita, keinginan besar kita.
hidup kita harus melakukan pekerjaan baik. Tetapi pekerjaan baik itu standarnya, ukurannya harus jelas, sesuai kehendak Tuhan. Bukan kemauan kita sendiri, bukan ambisi kita sendiri, bukan karena kita ingin lebih menonjol dari orang lain, bukan karena kita kelihatan hebat di mata orang, tetapi karena kita ingin pekerjaan baik itu benar-benar selaras dengan maunya Tuhan. Kalau ternyata keinginan kita itu sepertinya tidak direstui, terhalang, bahkan sepertinya Tuhan tidak setuju, tidak usah kecewa. Pasti Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih unik, bukan yang itu. Kemampuan kita memahami kehendak Tuhan akan membuat hati kita lebih terkendali dengan keinginan-keinginan yang begitu banyak itu. Kita akan bisa lebih fokus. Kalau kita fokus, apapun yang kita perbuat akan berhasil, akan menghasilkan buah yang banyak. Puji Tuhan.